Ini adalah kisah tentang dokter hewan bernama Jiul yang tinggal dan bekerja di pusat kota Seoul. Suatu ketika, Jiul terkejut saat mendapat panggilan yang mengharuskannya segera bertemu sang kakek di desa. Jiul meminjam mobil rekan kerjanya dan bergegas untuk pergi. Sepanjang jalan, dia khawatir karena kakek dan neneknya tidak bisa dihubungi. Dia sangat cemas karena mereka adalah keluarga satu-satunya setelah orang tuanya meninggal dunia. Setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang, Jiul akhirnya tiba di desa tepat ketika hujan turun dengan deras. Jiul berteriak memanggil sang kakek di depan rumahnya, tetapi tidak ada jawaban. Sesaat sebelum menerobos pagar, Jiul ditangkap oleh polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Polisi itu mengira bahwa Jiul adalah penjahat karena belakangan hari ini ada pencuri yang mengincar rumah lansia. Jiul menjelaskan bahwa dia adalah cucu pemilik rumah tersebut, tetapi polisi itu terus mendesaknya untuk menunjukkan tanda pengenal. Polisi bernama Jayong itu menjelaskan bahwa rumah tersebut sebenarnya kosong. Jiul menuntut penjelasan dari Jayong yang diam terkejut setelah melihat identitasnya. Keadaan semakin rumit ketika Jiul dibanting oleh teman polisi Jayong yang salah paham dan membuatnya pingsan. Jiul terbangun di klinik hewan milik kakeknya. Dia akhirnya tahu bahwa sebenarnya sang kakek sedang pergi berlibur bersama neneknya ke Eropa dan mereka sebenarnya baik-baik saja. Pegawai klinik yang menghubungi Jiul terlalu mendramatisir panggilannya seakan itu adalah kabar buruk. Ternyata kehebohan yang terjadi adalah rencana kakek Jiul yang ingin sang cucu menggantikan posisinya di klinik selama berlibur. Bagaimanapun, klinik itu sangat penting untuk warga desa yang banyak memelihara hewan ternak. Jiul akan tinggal di rumah kakeknya dan bekerja di klinik selama beberapa bulan ke depan. Setelah apa yang terjadi, Jayong terus menatap Jiul dengan tatapan penuh pertanyaan. Kemudian, dia menawarkan diri untuk mengantarnya pulang sebagai bentuk permintaan maaf. Jiul mendapat panggilan dari rekan kerjanya, Yun Yong, yang menjelaskan bahwa dia akan mencari penggantinya untuk bekerja di kantor. Dia juga bersedia untuk mengirim berbagai keperluannya ke desa. Dengan begitu, Jiul tidak perlu mencemaskan apapun lagi dan bisa fokus memenuhi amanah dari kakeknya. Di perjalanan, Jayong tidak bisa fokus karena terus menatap Jiul seakan dia mengetahui sesuatu tentangnya. Akibatnya, dia hampir menabrak seorang pria dan membuatnya tersungkur ke sawah. Pria malang itu adalah Sang Hyun, sahabat Jayong sedari kecil. 야, 머리랑 이거 어떡해? 내가 이거 다 빨아다 주고, 알았지? 미안해. Jiul dibawa ke sebuah peternakan ayam di mana sang pemilik melapor kepada Jayong bahwa dia telah menangkap seekor anjing jantan yang terus memangsa ayamnya. Jiul yang merasa kasihan membawa anjing itu untuk diobati. Dia kembali ke klinik dan menampungnya untuk sementara. Hari pertama Jiul di desa semakin berat ketika dia terjatuh di sawah, menangani kambing yang terluka karena terus mengamuk, dan menghadapi ibu-ibu desa super kepo di rumah kakeknya. Untungnya, Jayong hadir sebagai penengah dan dia berhasil meyakinkan warga desa untuk bisa membatasi diri. Jiul tidak habis pikir kenapa Jayong terus memperhatikannya sepanjang hari. Dia bahkan dibuat bingung ketika Jayong menunjukkan sikap perhatian kepadanya. Di malam yang melelahkan itu, Jiul membaca surat dari kakeknya yang meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia hanya ingin membahagiakan istrinya sebelum terlambat dan mewujudkan impiannya berkeliling dunia. Jiul merasa terasingkan, tetapi dia memahami perasaan kakeknya. Dia juga tahu bahwa sang nenek berhak untuk bahagia karena telah melewati begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Jayong terus menatap Jiul bukan tanpa alasan. Di masa lalu mereka pernah bertemu dan menjadi teman rahasia. Mereka berdua selalu bermain bersama dan membuat kenangan indah. Tetapi tampaknya Jiul tidak mengingatnya setelah dia pergi meninggalkan desa dan itu membuat Jayong kecewa. Walau begitu, Jayong terus mencari kesempatan untuk terus terlibat dengan Jiul, berharap dia akan segera mengenalinya. Jayong adalah polisi yang bisa diandalkan dan warga desa selalu bergantung kepadanya. Di mana ada masalah, Jayong pasti ada untuk mengatasinya. Ketika Jiul memberikan vaksin untuk babi di peternakan, Jayong datang untuk membantunya. Jayong sudah terbiasa karena dia selalu membantu kakek Jiul melakukan vaksinasi kepada hewan. Setelah melakukan tugasnya, Jiul mengikuti Jayong ke sebuah tempat di mana warga desa bisa membuat kopi dan membayarnya sendiri. Di saat itulah Jiul bertemu dengan Sang Hyun yang menyambutnya dengan baik. Dia mengenalkan dirinya sebagai ketua asosiasi pemuda yang mengelola kebun persik. Jiul masih menutup diri dengan warga desa dan dia seperti menolak untuk akrab dengan siapapun. Sang Hyun yang menyadari itu menilai Jiul sebagai pribadi yang sombong, tetapi dia memakluminya. Bekerja di desa ternyata tidak semudah yang dipikirkan. Jiul terus disibukkan dengan pekerjaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Penderitaannya berlanjut ketika pencuri yang selama ini berkeliaran di desa menerobos masuk ke dalam rumah kakeknya. Jayong yang menyadari itu berhasil menangkapnya dan penjahat itu akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ternyata pelakunya adalah siswa SMA yang berasal dari desa sebelah. Selama ini dia tidak pernah mencuri barang mahal, tetapi dia terus melakukannya karena harus mengumpulkan uang. Lucunya, dia melakukan itu demi membelikan hadiah ulang tahun untuk pacarnya.
Karena kasus itu melibatkan dua desa yang saling bermusuhan, ketua dari masing-masing desa berdebat yang kemudian saling memperebutkan Jiul untuk dijodohkan dengan gadis di wilayah mereka. Jiul yang kesal berkata bahwa dia tidak mau terlibat dalam pertikaian desa dan menegaskan bahwa sebenarnya dia sudah memiliki pacar. Jayong menawarkan dirinya untuk mengantar Jiul pulang, merasa bahwa dia harus membantunya sebagai korban dalam kasus yang terjadi. Akan tetapi, Jiul menolaknya mentah-mentah. Jayong bertanya kenapa Jiul bersikap seperti membenci desa yang dia tinggali sekarang. Dia tidak suka ketika warga desa bersikap ramah dan selalu menolak bantuan. Jayong berusaha memancing ingatan Jiul saat bertanya bahwa mungkin dia memiliki kenangan indah di desa ini karena pernah tinggal bersama kakek dan neneknya. "Aku tidak memiliki kenangan indah di sini. Aku hanya ingin menjaga batasan dimanapun aku tinggal," kata Jiul. Jawaban itu membuktikan bahwa dia tidak mengingat kenangan indah apapun bersama Jayong dan itu menyakiti perasaannya. Perkataan Jiul terpatri dalam pikiran Jayong, membuatnya tersadar bahwa kenangan yang sama ternyata akan berbeda dalam ingatan orang lain. Apa hanya aku yang menyukainya? Jayong bertanya kepada dirinya sendiri dan itu membuat sahabatnya bingung saat mereka mengobrol bersama di kedai kopi. Jayong akan terus bertemu dengan Jiul. Sudah dari lama dia selalu mengantar Sondong, anak kecil yang ada di seberang rumah kakek Jiul pergi ke sekolah. Sikap Jayong kepada Jiul berubah saat dia berpapasan dengannya dan segera membatasi diri. Ketika Jiul menyelesaikan tugasnya di peternakan sapi, dia tidak sengaja melihat Jayong sedang berbincang dengan warga desa yang sedikit menyebalkan. Dia memuji Jayong karena telah membantunya, tetapi kemudian menyalahkan ibunya yang telah menelantarkannya sedari kecil. Jayong berusaha menyembunyikan kesedihannya, tetapi Jiul yang mendengar percakapan itu akhirnya tahu bahwa selama ini Jayong hidup dalam kesendirian. Jiul dengan segala rasa bersalahnya berusaha membantu Jayong untuk mengantarnya ke kantor menggunakan sepeda, tetapi Jayong menolaknya dengan halus. Dia malu kepada Jiul yang sudah mengetahui sisi menyedihkan dalam kehidupannya. Alasan kenapa Jayong sangat peduli kepada warga desa adalah itu karena merekalah yang senantiasa merawat Jayong sedari kecil ketika sang ibu pergi meninggalkannya. Di satu kesempatan, Jiul terpaksa terlibat dengan kegiatan warga desa untuk merawat kebun persik dan dia bertemu lagi dengan Jayong. Jiul meminta maaf kepada Jayong atas reaksinya yang berlebihan tempo hari. Jayong memaafkannya dan dia meminta Jiul untuk mengandalkannya selama ada di desa. Sang-hyun gelisah melihat Jayong dekat dengan Jiul, takut dirinya akan terlupakan. Jayong yang menyadari kegelisahan itu menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah melupakan Sang-hyun apalagi mengabaikannya. Jayong mengungkapkan bahwa Jiul adalah teman rahasianya semasa kecil, lalu menjelaskan bahwa dia hanya ingin membuatnya betah selama tinggal di desa. Di hari libur, Jayong membawa anjing yang sebelumnya diselamatkan Jiul pergi jalan-jalan. Dia bahkan memberi anjing itu nama dan memohon kepada Jiul untuk mengizinkannya merawat anjing tersebut. Suatu ketika, anjing yang diberi nama Nurungji itu menghilang dan ternyata dia pergi untuk menemui anak-anaknya di hutan. Jiul yang datang mencari Nurungji diserang oleh induk dari anak-anak anjing itu, mengira bahwa dia adalah ancaman. Akibatnya, kontak lensa yang dipakai Jiul terlepas dan akhirnya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah membawa Nurungji pulang, Jiul dan Jayong dihadapkan dengan tugas yang cukup berat di mana mereka harus membantu seekor sapi yang akan melahirkan. Mereka berdua berusaha melakukan yang terbaik sampai akhirnya bayi sapi terlahir dengan selamat. Malam harinya, pemilik peternakan sapi mengundang warga desa untuk berpesta. Sang-hyun yang ada di acara tersebut tidak begitu menyukai Jiul, menyadari bahwa dia semakin dekat dengan sahabatnya. Jiul tidak bisa berlama-lama berada di acara tersebut dan dia segera berpamitan setelah meneguk beberapa gelas minuman keras. Jayong mengikutinya dan akhirnya mereka pulang bersama, berjalan di tengah gelapnya malam sambil membawa sepeda mereka masing-masing. Jayong hampir terjatuh karena dia kurang berhati-hati, membuat Jiul terpaksa harus melepaskan sepedanya dan terjatuh ke sawah. Sementara Jayong merasa sangat bersalah, Sang-hyun datang dari kejauhan dan ternyata dia sengaja mengikuti sahabatnya karena khawatir. Dia tidak percaya kepada Jiul yang mungkin berada di bawah pengaruh alkohol dan akan melakukan sesuatu kepada Jayong. Jiul pamit untuk pulang, tetapi kemudian dia berhenti dan terkejut saat mendengar Sang-hyun mengungkapkan perasaannya kepada Jayong. Kecemburuan yang selalu ditunjukkan Sang-hyun selama ini bukan hanya karena dia takut akan dilupakan sebagai teman, tetapi juga takut cintanya akan bertepuk sebelah tangan. Sang-hyun sudah memendam perasaannya sejak lama dan dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkannya. Sang-hyun meminta Jayong untuk memikirkan perasaannya sebelum memberikan jawaban, tetapi dia juga memintanya untuk tidak terlalu serius karena tidak ingin membebaninya. Sang-hyun menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengungkapkan perasaannya, alih-alih terus memendamnya dan menderita seorang diri. Pengungkapan itu membuat hubungan Jayong dengan Sang-hyun menjadi canggung. Jayong takut bahwa mereka tidak bisa berteman lagi seperti dulu. Sang-hyun menyadari itu, tetapi dia tidak takut karena menurutnya rasa canggung itu hanya sekejap jika dibandingkan dengan kebersamaan mereka. Sang-hyun akan merasa lebih baik jika Jayong bisa menjadi sosok yang spesial baginya.
Namun, meski itu tidak bisa, dia masih bisa menjadi teman, tetangga, sekaligus keluarganya. Suatu ketika, Jayong pergi ke hutan untuk mengambil anak-anak Nurungji seorang diri. Dia khawatir anak-anak anjing itu tidak terawat dan tumbuh dengan baik. Jiul yang mendengar kabar itu segera menyusul Jayong dengan khawatir. Saat itu Jayong tampak kewalahan mengumpulkan anak-anak anjing dan induknya. Dia bahkan tidak sadar bahwa tangannya terluka. Jiul yang mengetahui itu segera mengobati lukanya setelah membawa semua anjing ke klinik. Keesokan harinya, Jiul dikejutkan dengan kabar bahwa Jayong terluka setelah jatuh dari sepedanya yang rusak. Jayong lupa bahwa dia telah melepas beberapa bagian sepedanya untuk memperbaiki sepeda Jiul yang sebelumnya jatuh ke sawah. Sang Hyun yang mengetahui itu kesal karena Jiul tampaknya tidak menyadari apapun. Mengingat Jiul akan kembali ke kota Seoul, Sang Hyun memperingatinya untuk tidak memberi harapan kepada Jayong. Jiul tidak habis pikir kenapa Jayong sangat peduli kepadanya sampai dia harus mengabaikan keselamatannya sendiri dan terluka. Jiul merasa bahwa pemikiran seperti itu sangat tidak sehat dan itu membuatnya tidak nyaman. Jayong merasa bahwa dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar dan dia sangat senang ketika seseorang berterima kasih kepadanya. Ketika hubungan Jiul dan Jayong merenggang, Sondong kecil yang menyadari itu meminta Jiul untuk segera berbaikan. Sondong menjelaskan bahwa meskipun Jayong melakukan hal yang membuat seseorang marah, tetapi niatnya selalu baik. Jiul merasa terpukul. Alih-alih berterima kasih, dia malah menyalahkan Jayong yang sudah peduli kepadanya. Jayong yang masih terluka memaksakan dirinya untuk bekerja, tetapi kepala polisi mendesaknya untuk cuti dan beristirahat, mengingat selama ini dia selalu bekerja keras mengabdikan dirinya pada masyarakat. Teman polisi Jayong mengantarnya pulang dengan mobil ketika hujan deras turun. Di tengah perjalanan, ketika Jayong menghubungi Sondong yang ada di klinik, mobil yang ditumpanginya tergelincir lalu terperosok sebelum akhirnya dia pingsan. Jiul yang tidak sengaja mendengar kekacauan itu ditelepon segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Beruntung, Jayong dan salah satu temannya hanya mengalami luka ringan. Kejadian tersebut mengingatkan Jiul pada masa lalu kelam. Saat masih kecil, Jiul dan kedua orang tuanya datang ke desa. Hujan deras kala itu membatasi penglihatan ayah Jiul dan akhirnya terjadi kecelakaan tragis, di mana semua penumpang terjebak di dalam mobil yang perlahan terus tenggelam ke dasar danau. Sayangnya, salah satu warga desa yang melihat kejadian itu hanya bisa menyelamatkan Jiul. Di saat itulah, Jiul yang masih syok bertemu dengan Jayong yang kemudian terus menemaninya selama berada di desa. Jiul tidak menyadari bahwa Jayong adalah gadis kecil yang selalu menemaninya di masa lalu. Trauma yang dia alami membuatnya tidak ingin mengingat apapun tentang desa tersebut. Kenangan indah yang dia lakukan bersama Jayong pun menghilang seiring dengan upayanya melupakan tragedi kelam yang menimpa kedua orang tuanya. Jiul pergi meninggalkan Jayong yang masih pingsan di rumah sakit ketika Sang Hyun datang menjenguknya. Bagaimanapun, Sang Hyun sangat berterima kasih kepada Jiul karena sudah menyelamatkan sahabatnya. Setelah mengunjungi orang tuanya di makam, Jiul mendapat permintaan memilukan dari seorang pria tua. Sapi yang dipelihara pria tua itu jatuh sakit dan sekarang hanya bisa meminum air. Pria tua itu sudah menganggap sapi tersebut sebagai keluarga. Jika memang sapi itu harus mati karena usianya yang semakin tua, dia memohon kepada Jiul untuk membuat kematiannya tidak menyakitkan. Jiul mengabulkan permintaannya dan sapi itu akhirnya terbebas dari penderitaan. Ternyata, pria tua itu adalah warga desa yang pernah menjaga Jiul untuk sementara setelah kejadian yang menimpa orang tuanya. Saat itu, kakek Jiul terlalu sibuk untuk mengurus klinik dan pemakaman. Pria tua itu bercerita bahwa semasa kecil, Jiul diam-diam selalu bermain dengan Jayong. Di saat itulah, Jiul baru menyadari bahwa Jayong adalah gadis kecil yang menjadi teman rahasianya. Sifat pendiam Jiul kala itu tertutupi oleh keceriaan Jayong yang selalu ada untuk menghiburnya. Akan tetapi, kebersamaan mereka sirna ketika Jiul harus pindah ke kota Seoul. Saat bertemu dengan Jayong, Jiul tidak bisa berkata apa-apa selain merasa bersalah karena terlambat menyadarinya. Pertemuan mereka terpisahkan oleh hujan dan Jiul belum sempat menyatakan permintaan maafnya. Jayong tidak menyangka bahwa hubungannya dengan Jiul menjadi canggung setelah dia mengingat semuanya. Jayong terlambat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiul karena saat bertemu dengannya dia terlalu bingung. Meskipun Jiul tidak mengharapkannya, Jayong menjelaskan bahwa dia merasa harus mengatakannya meskipun terlambat. Suatu ketika, kelinci peliharaan milik teman sekolah Sondong sakit, lalu dibawa ke klinik. Jiul memeriksa kelinci itu sebelum menyadari bahwa sebenarnya hubungan Sondong dengan temannya yang bernama Hiwon itu sedang tidak baik. Sondong yang galau dengan polosnya curhat kepada Jiul. Dia sangat gelisah karena teman sekaligus gebetannya itu marah kepadanya karena tidak ingat hadiah yang pernah dia berikan untuknya. Kegelisahan Sondong sangat mewakili Jiul karena cerita mereka hampir sama, di mana Jiul telah melupakan Jayong untuk waktu yang cukup lama. Jiul menganggap bahwa melupakan sesuatu yang sudah lama itu wajar, tetapi bukan berarti dia tidak mau meminta maaf kepada Jayong.
Dia hanya menunggu momen yang tepat untuk melakukannya agar dapat diterima dengan baik. Sondong membawa Hiwon ke klinik berharap hubungannya akan membaik, tetapi tampaknya itu tidak berhasil. Jiul memberi saran kepada Sondong untuk mengabaikan Hiwon sementara waktu, berharap kemarahannya akan mereda. Barulah saat itu dia meminta maaf kepadanya. Akan tetapi, saran itu ternyata semakin memperburuk keadaan dan Sondong meminta saran baru kepada Jaeyoung yang kemudian mengkritik saran Jiul. Jaeyoung merasa bahwa kejujuran adalah yang terbaik dan dia menyarankan Sondong untuk segera menjelaskan semuanya lalu meminta maaf. Alih-alih membaik, hubungan Sondong semakin kalang kabut ketika Hiwon menganggapnya pelin-pelan dan dia tidak mau berbicara dengannya lagi. Setelah melapor kepada Jiul sambil menangis, Sondong mendapat saran baru untuk meminta maaf dan mengikuti keinginan Hiwon. Setelah apa yang terjadi, Hiwon dengan gelisah datang menemui Jiul dan menjelaskan bahwa Sondong tidak ada di rumahnya dan dia tidak bisa dihubungi. Warga desa dibuat panik hanya karena masalah percintaan anak kecil, membuat Jaeyoung dan Jiul turun tangan untuk segera mencari Sondong. Sepanjang jalan, mereka saling menyalahkan karena memberi saran yang kurang tepat kepada anak kecil. Ternyata, Sondong diam-diam menjadi sad boy dan dia pergi menggalaukan dirinya di halte bus seorang diri. Sondong sangat bahagia setelah mendengar kabar bahwa Hiwon tidak lagi marah kepadanya. Dan berkat semua kekonyolan itu, hubungan Jaeyoung dengan Jiul yang sebelumnya canggung kembali mencair. Di malam yang tidak terduga itu, Jiul mengungkapkan bahwa kehadiran Jaeyoung semasa kecil adalah kenangan paling indah yang dia miliki saat itu. Jiul juga meminta maaf karena sempat melupakannya. 그 해 유일하게 좋은 기억이었는데 까먹었어. 미안. Setelah keadaan mulai membaik, Jiul dan Jaeyoung terus terlibat dengan permasalahan desa, tetapi mereka bisa mengatasi itu semua dengan baik. Mereka bahkan menyempatkan waktu untuk bersantai bersama dan bercerita banyak hal. Masalah muncul di tengah kebahagiaan itu ketika seorang wanita cantik dari kota Seoul datang ke desa untuk mencari Jiul. Dia adalah Choi Min, mantan kekasih Jiul yang putus dengannya 1 tahun lalu. Jaeyoung mengira bahwa perempuan itu adalah kekasih Jiul yang sebelumnya pernah mengaku punya pacar. Jaeyoung pergi meninggalkan Jiul bersama Choi Min dengan perasaan yang campur aduk. Choi Min menyesal pernah meninggalkan Jiul yang tidak mau pergi bersamanya ke Amerika. Dia terlambat menyadari bahwa cinta yang diberikan Jiul saat itu sangat tulus, tetapi dia malah melepaskannya hanya karena perbedaan pendapat. Bersamaan dengan datangnya Choi Min, Yoon Young juga datang ke desa untuk menemui Jiul. Choi Min dengan terang-terangan mengungkapkan bahwa dia ingin memulai semuanya dari awal. Dia meminta waktu 1 minggu kepada Jiul untuk menarik perhatiannya lagi. Jika gagal, dia akan kembali ke Seoul. Sebelum menemui Jiul, Choi Min sudah menghubungi komunitas desa yang bisa mencarikan tempat tinggal sementara untuknya, dan ternyata tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah Jaeyoung. Jaeyoung tidak bisa menolak karena ketua desa terus memohon kepadanya. Selain itu, tidak ada rumah lain yang layak dan tersedia untuk menampung Choi Min selama berada di desa. Jaeyoung menyambut Choi Min dengan hangat meski sebenarnya dia merasa tidak nyaman. Yoon Young menyarankan Jiul untuk mempertimbangkan kembali perasaan Choi Min sebab dia pergi ke Amerika karena tuntutan pekerjaan. Perpisahan mereka juga dilakukan dengan cara yang baik, meski itu harus menyakiti perasaan Jiul yang sempat kesulitan untuk move on darinya. Jiul tidak habis pikir kenapa dia harus ambil pusing memikirkannya. Tetapi kemudian dia tahu bahwa kegelisahan itu muncul karena dia mulai menyukai Jaeyoung. Tidak lama dari itu, Jiul mengungkapkan kepada Jaeyoung bahwa Choi Min bukan kekasihnya seperti apa yang dia dan warga desa bayangkan, dan menjelaskan bahwa perempuan itu adalah mantan kekasihnya. Sang Hyun yang mendengar itu semakin tidak menyukai Jiul. Jaeyoung menyadari bahwa Choi Min adalah perempuan yang baik. Ketika Choi Min meminta bantuannya untuk mendapatkan kembali hati sang mantan, dia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari Jiul. Saat terlibat dalam kegiatan warga desa membuat minuman fermentasi, Jiul bertanya apakah Jaeyoung sudah memberi jawaban terkait perasaannya kepada Sang Hyun. Alih-alih menjawabnya, Jaeyoung malah meminta Jiul untuk bersikap lebih perhatian kepada Choi Min, percaya bahwa dia adalah perempuan yang baik dan cocok untuknya. Jiul menjelaskan bahwa sebaik apapun itu, Choi Min adalah masa lalunya, dan dia tidak punya penyesalan apapun terhadapnya. Percakapan itu cukup membuat hati Jaeyoung berdebar. Lampu hijau semakin jelas, tetapi Jaeyoung bingung untuk menentukan perasaannya. Choi Min akhirnya tahu bahwa mantan kekasihnya memiliki perasaan untuk Jaeyoung. Dia bisa menyadari itu hanya dari sikap dan perhatian kecil yang ditujukan Jiul kepada Jaeyoung. Semakin banyak Choi Min berusaha, semakin banyak juga dia mengetahui bahwa pintu hati Jiul sudah tertutup untuknya. Choi Min yang tidak ingin menyerah begitu saja mencium Jiul secara tiba-tiba. Jaeyoung yang tidak sengaja melihat kejadian itu terkejut dan dia terlihat cemburu. Saat bertemu dengan Choi Min di rumah, Jaeyoung menjelaskan bahwa perasaannya terhadap Jiul hanya sebatas rasa senang. Dia akhirnya tahu bahwa perasaan itu didasari oleh kebahagiaan karena bisa bertemu dengannya lagi setelah sekian lama berpisah. Choi Min tidak menyalahkan Jaeyoung jika dia menyukai Jiul. Choi Min hanya butuh kejelasan dan meminta Jaeyoung untuk bersikap sewajarnya jika memang tidak menyukai Jiul.
Malam harinya, Sang-hyun akhirnya mendapat jawaban yang sudah lama dia nantikan dari Jaehyung. Ternyata sahabatnya itu memang tidak memiliki perasaan apapun kepadanya selain kepedulian terhadap sesama teman. Jaehyung terus mempertimbangkan perasaannya, tetapi pada akhirnya itu hanya mengulur waktu karena cintanya untuk Sang-hyun tak kunjung datang. Dengan berat hati, Jaehyung mengungkapkan isi hatinya kepada Sang-hyun dan dia menolaknya dengan perasaan sedih. Sang-hyun menerima penolakannya dengan lapang dada. Dia percaya bahwa tanpa perasaan romantis sekalipun, Jaehyung masih peduli dan sayang kepadanya. Sang-hyun mengungkapkan bahwa dia akan selalu berada di sisi Jaehyung dan menjalani kehidupan bersamanya sebagai teman, tetangga, dan keluarga. Hati Jiul telah sepenuhnya tertutup untuk Choi-min, tetapi bukan berarti dia membencinya. Dia tidak menyangkal semua kenangan yang telah mereka lalui, hanya saja sekarang dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Selain itu, Jiul merasa bahwa tindakan Choi-min saat ini tidak didasari oleh cinta, melainkan rasa penyesalan yang membekas terhadap sesuatu yang belum dilakukan di masa lalu. Choi-min meminta maaf karena telah mencampakkan Jiul dan menyia-nyiakan perasaannya. Setelah apa yang terjadi, sikap Sang-hyun kepada Jiul berubah. Dia masih tidak menyukainya, tetapi setidaknya dia tidak lagi menghalangi hubungannya dengan Jaehyung. Setelah yakin dengan perasaannya, Jiul mengungkapkan isi hatinya kepada Jaehyung, tetapi ternyata dia juga ditolak. Jaehyung tidak ingin kecewa untuk kedua kalinya karena mau bagaimanapun Jiul akan segera pergi dan menjauh dari kehidupannya. Sang-hyun menyadari bahwa sebenarnya Jaehyung tidak ingin menolak Jiul, terlihat dari raut wajahnya yang tampak bingung dan gelisah. Sang-hyun melihat bahwa Jaehyung menolak Jiul karena dia tidak percaya diri, terutama terhadap Choi-min yang dia anggap levelnya jauh berbeda. Sang-hyun dengan berani meminta Jaehyung untuk memperjuangkan kembali cintanya. Sebelum kembali ke kota Seoul, Choi-min berpamitan dengan Jaehyung. Di saat itulah Jaehyung mengungkapkan bahwa sebenarnya dia menyukai Jiul. Choi-min sudah lama menyadari itu, tetapi dia mengabaikannya karena baginya itu adalah kompetisi. Setelah mempertimbangkan perasaannya, Jaehyung bergegas menemui Jiul di klinik dan dia menarik kembali penolakannya, meski tahu bahwa Jiul akan kembali ke kota dalam waktu dekat. 더 얼마나 당겨진 거예요? 보름쯤 뒤요. 알아요. 떠날 날 받아놓고 고백이라니 어쩌자는 건가 싶지. 거절이 당연해. Jiul resmi menjalin hubungan dengan Jaehyung dan itu adalah bukti bahwa dia telah move on dari mantan kekasihnya. Begitu juga dengan Jaehyung yang sangat bahagia, sampai-sampai jantungnya terus berdegup kencang, seolah tidak percaya bahwa cintanya terbalaskan. Akan tetapi, mereka berdua memutuskan untuk merahasiakan hubungan tersebut karena tidak mau menjadi pusat perhatian di desa. Mereka sebisa mungkin bertemu secara diam-diam dan biasanya mereka berkencan di malam hari setelah bekerja. Mereka banyak melakukan hal bersama-sama seperti sepasang kekasih pada umumnya, dan mereka bisa merubah hal yang sederhana menjadi sesuatu yang membahagiakan. Tentu saja, kebahagiaan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka yang terlihat menjadi lebih berwarna. Sang-hyun turut berbahagia meski hubungannya dengan Jiul belum sepenuhnya membaik. Kebahagiaan lain datang dari Yoon-yong yang ternyata diam-diam mendekati perawat di klinik kakek Jiul sampai akhirnya dia memutuskan untuk berkencan dengannya. Tidak sampai di situ, pejuang cinta Sondong juga berhasil menarik perhatian pujaan hatinya. Merahasiakan hubungan ternyata lebih sulit dari dugaan dan membuat alasan ternyata tidak semudah memikirkannya. Sementara warga desa terus mengamati kehidupan desa sekitar, Jaehyung dan Jiul juga sering menunda kencan karena kesibukan mereka masing-masing. Hingga suatu ketika, Jaehyung yang frustasi karena rencana kencannya gagal berkali-kali, mulai memberanikan diri untuk membuat sebuah pengumuman. Setelah meneguk beberapa gelas soju dengan kesal, Jaehyung menerobos masuk ke balai desa dalam keadaan setengah mabuk. Lalu dia mencurahkan isi hatinya melalui pengeras suara, membuat semua warga desa terkejut dengan pengakuannya yang sangat tiba-tiba itu. Jiul tidak bisa menghentikan Jaehyung karena dia tampak bahagia saat mengakui semuanya. Mengejutkannya, ternyata warga desa sudah tahu dan mereka hanya pura-pura tidak menyadarinya. Jaehyung sangat kesal karena upayanya selama ini sia-sia. Tetapi sekarang dia senang karena tidak harus menyembunyikan apapun lagi. Waktu berlalu, Jaehyung terpaksa harus menjalin hubungan jarak jauh dengan Jiul yang harus kembali ke kota Seoul. Ketika Jiul terluka dan dia berusaha menyembunyikannya, Jaehyung yang mengetahui itu sangat cemas dan dia tidak bisa menahan diri. Jaehyung menyusul ke kota tepat ketika Jiul memaksakan dirinya untuk pergi ke desa. Tetapi pada akhirnya mereka bisa bertemu dan saling melepas kerinduan. Hari terus berganti. Kebun persik yang dikelola Sang-hyun menjadi terkenal setelah dipromosikan di internet. Jaehyung senang karena pada akhirnya Sang-hyun bisa berteman dengan Jiul meski itu hanya sebatas teman mabar dalam game. Kabar mengejutkan datang dari Jiul yang memutuskan untuk pindah ke desa dan mengambil alih klinik kakeknya. Jaehyung merasa terbebani jika Jiul melakukan itu hanya untuknya.
Tetapi Jiul menjelaskan bahwa itu adalah murni karena keinginan hatinya untuk membantu sang kakek dan warga desa. Kakeknya sudah terlalu tua dan sudah saatnya bagi dia untuk menikmati masa-masa tuanya dengan bahagia. Selain itu, Jiul mengungkapkan bahwa dia sudah nyaman tinggal di desa dan warganya yang sangat kepo. Cerita berakhir ketika Jaehyung menerima lamaran Jiul dan mereka saling memasangkan cincin. Luka masa lalu takkan pernah sembuh jika terus mengingatnya. Ada saatnya untuk melihat ke belakang, tapi bukan untuk dibawa kembali. Hidup tak selamanya indah, tapi yang indah akan selamanya ada di dalam kenangan. Ketika seseorang yang kamu cintai menjadi kenangan, maka kenangan itu adalah harta karun yang tidak ternilai harganya. Terkadang kita punya rasa ingin memiliki kepada orang spesial dalam hidup kita, tapi jangan terlalu berharap karena bisa saja dia datang hanya untuk memberikan pelajaran hidup yang berharga. Move on itu sulit untuk dilakukan, tapi bukan berarti mustahil untuk dilewati. Jika dia cukup bodoh meninggalkanmu, maka kamu harus cukup pandai untuk melupakannya.